Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tegal Limo, Bapak M. Nur Syukroini, SPD, MPD. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Tegal Limo dan seluruh teman-temanku siswi SMA Negeri 1 Tegal Limo. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara orasi, debat, dan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tegal Limo periode 2023-2024. Senantiasa tercurahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapatkan syafaatnya hingga yaumul akhir. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan teman-temanku yang berbahagia, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Kepala SMA Negeri 1 Tegal Limo oleh Bapak M. Nur Syukroini, SPD, MPD. Yang keempat, orasi dan debat. Saya ulangi. Yang keempat adalah doa pembukaan. Yang kelima adalah orasi dan debat oleh calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tegal Limo periode 2023-2024. Yang kelima, yang keenam, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dan ditutup dengan acara penghitungan jumlah suara. Sebelum itu, akan kami perkenalkan dewan panelis yang akan memberikan tanggapan terhadap alur jalannya orasi dan debat pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Diki Aprianto, SPD. Yang kedua, Ibu Yusinta Memoriani, SPD. Dan yang ketiga adalah Ibu Indriani. Memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
perkenankan duduk kembali. Baik, seluruhnya harap tenang, dimohon tenang. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Tegal Timur, Bapak M. Nur Syukroini SPD MPD, sekaligus untuk membuka acara orasi, debat, dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tegal Timur periode 2023-2024. Kepada Bapak M. Nur Syukroini SPD MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran Dewan Guru SMA Negeri 1 Tegal Timur dan anak-anak sekalian kelas 10, 11, 12 serta para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 yang sangat saya banggakan. Pertama, tiada untaian kata yang patut dipersembahkan seorang makhluk, seorang hamba kepada Sang Khalik dan Penciptanya selain ungkapan rasa syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada pagi yang sangat indah ini kita semua dapat melaksanakan sekaligus menyelenggarakan rangkaian kegiatan pemilihan OSIS yang diawali dengan penyampaian visi dan visi, kemudian dilanjut dengan debat dan ditutup dengan pemilihan atau pemungutan suara. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini oleh Allah dicatat sebagai amal yang baik dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan utamanya untuk bangsa dan negara. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh keluarga besar dan sivitas akademika SMA Negeri 1 Tegal Timur, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pembina, utamanya yang tergabung dalam tim kesiswaan yang sudah merencanakan, melaksanakan sekaligus menggelar kegiatan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan aman, dengan baik dan sukses. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tegal Timur yang sudah memberikan fasilitasi, yang sudah memberikan pembelajaran bagaimana kita untuk berdemokrasi, bagaimana kita untuk memilih seorang pemimpin, seorang ketua yang benar-benar dapat melaksanakan semua amanah yang diberikan dan benar-benar dapat menyediakan kepada anak-anak untuk belajar bagaimana kita memahami dan sekaligus melaksanakan demokrasi itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ini bentuk tanggung jawab kita untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menyosong bonus demokrasi, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian
Kepada anak-anakku pembina pengurus OSIS, terima kasih atas waktu, atas tenaga pikiran yang kamu curahkan untuk kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kepada anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Trimo, saya ucapkan juga terima kasih. Kalian sudah mau dan bersedia untuk berperan dalam kegiatan ini dan mampu sekaligus mau memberikan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin, calon ketua OSIS yang menurut kalian semua layak, pantas, dan jelas arah dan tujuan untuk membawa OSIS ke depan yang lebih baik. Terima kasih kepada anak-anak semua. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kandidat calon yang sudah bersedia menjadi calon ketua dan wakil ketua. Ini semuanya semata-mata kamu berikan sebagai dharma baktimu, sebagai bentuk perjuanganmu untuk membangun dan sekaligus memberikan contoh kepada generasi-generasi muda yang ada di Indonesia, utamanya dan khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pemilihan kali ini menghasilkan seorang ketua OSIS yang benar-benar amanah, ketua OSIS yang benar-benar bertanggung jawab, ketua OSIS yang mau bekerja, ketua OSIS yang mau bekerja sama, dan ketua OSIS yang membanggakan bagi SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemilihan OSIS yang dirangkai dengan penyampaian orasi, visi dan misi, kemudian debat dan pemilihan OSIS SMA Negeri 1 Tegal Trimo tahun 2023-2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yakni doa yang akan dipandu oleh Bapak Syaiful Bahri SPD. Kepada Bapak Syaiful dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, sukses, bisa memilih satu ketua dan wakil ketua OSIS yang baik untuk masa depan SMA Negeri 1 Tegal Trimo setahun ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nabiyyin, hamdan yakin, hamdan yakin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqaddilana bi jami'il hajat wa tahiruna bi jami'il sayyi'at. Tarfa'na bi ala darajat wa tuballighuna bi asrarina min jamil khairati bil hayati wa tadilna. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Halo. Baik, Bu Dimas butuh perhatiannya kalian untuk pada pagi hari ini karena bersama-sama nanti kita ikuti serangkaian acara orasi, debat, dan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Tegal Timur periode 2023-2024. Tepuk tangannya dulu mana? Baik, kita rayakan ini bersama-sama sebagai pesta demokrasi, khususnya dalam lingkungan sekolah tercinta kita ini, SMA Negeri 1 Tegal Timur. Sebelum nantinya kalian mengikuti pemilihan calon presiden dan wakil presiden bagi kalian yang sudah berumur 17 tahun nanti. Jadikan ini sebagai latihan pemanasan terlebih dahulu, bagaimana alurnya kalian sebelum kalian menentukan hak pilih kalian untuk menentukan suara kalian memilih pemimpin ketua dan wakil ketua OSIS untuk sekolah tercinta kita ini. Semuanya sudah siap? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap berarti kalian harus mengikuti jalannya acara hari ini secara tertib. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang mengeluarkan suara. Semuanya mengikuti, mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang ada di depan. Siap ya? Bersedia? Bersedia. Hari ini tadi sudah libur pembelajaran. Jadi sebagai gantinya kalian tetap harus melaksanakan ini juga serangkaian pembelajaran P5 khususnya untuk kelas 10 dan kelas 11 dengan topik pesta demokrasi ya. Jadi Bu Dimas harap nantinya ikuti rangkaian acara dengan tertib, tidak ada yang bicara sendiri. Siap ya? Wes, tepuk tangannya sekali lagi untuk ketiga calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS kita. Silakan diperkenalkan Mbak Lucy. Ada siapa di pasangan kandidat nomor 1? Silakan berdiri. Ya, di kandidat calon OSIS dan wakil ketua OSIS di nomor 1 ada Alia Vira dari kelas 11-4. Ada Juwita Nafeza dari kelas 10-1. Sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan nomor 1. Tepuk tangannya sekali lagi. Boleh dipersilakan duduk kembali. Untuk pasangan nomor 2, silakan berdiri. Di nomor 2 ada Melina Dinda kelas 11-9. Wah, masanya banyak ini. Ada Dava Setia dari kelas 10-5.
Dita Ajeng dari kelas 10-7. Zahra dan Dita adalah calon ketua dan wakil ketua OSIS kandidat nomor 3. Tepuk tangannya. Boleh duduk kembali. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan seluruh anak-anakku yang kami sayangi, kita memasuki sesi pertama, yakni masing-masing pasangan kandidat akan menyampaikan visi misinya masing-masing beserta orasi singkat yang akan disampaikan dalam waktu 5 menit. Nanti untuk masing-masing kandidat boleh berdiri. Silakan menyampaikan masing-masing visi misinya, sampaikan orasi singkatnya dalam waktu 5 menit. Jika nanti waktu menunjukkan kurang dari 1 menit, Bu Nimas akan beri tanda. Dipahami? Dipahami ya? Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Baik, berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor 1. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal Limo, seluruh siswa, guru, dan staf sekolah yang hadir dalam acara pemilihan kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alef Melia dari kelas 11 4. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Visi misi kami adalah visi membentuk dan menciptakan lingkungan SMA Negeri 1 Tegal Limo menjadi lingkungan yang bersih, ramah tamah, dan berprestasi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Misi kami adalah meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah melalui kegiatan-kegiatan pembersih dan edukasi lingkungan. Yang kedua, membangun budaya ramah tamah antara guru, siswa, serta staf sekolahan melalui program-program sosial dan kebersamaan. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Hari ini kami hadir di sini sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan visi yang kuat untuk menjadikan sekolah kita menjadi lingkungan yang lebih baik. Visi kami sederhana, namun memiliki dampak besar. Kita ingin membentuk dan menciptakan lingkungan yang bersih, ramah tamah, berprestasi, berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang lingkungan yang bersih. Bersih bukan hanya berarti sekolah yang bebas dari sampah fisik, tetapi juga dari polusi verbal dan visual. Kami akan memulai program-program pengelolaan sampah yang lebih baik di lingkungan sekolah ini. Kami juga akan mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan. Bersih bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semua. Kedua, kami ingin menciptakan lingkungan yang lebih ramah tamah. Ramah tamah adalah kunci untuk meningkatkan hubungan sosial di sekolah kita. Kami akan mengadakan kegiatan sosial seperti pertemuan kelas, sarapan pagi bersama, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan membantu kita semua merasa lebih dekat satu sama lain. Dengan sikap yang lebih ramah tamah, kita dapat menciptakan suasana yang lebih positif di sekolah ini. Terakhir, kami ingin mendorong prestasi. Kami percaya bahwa dengan lingkungan yang bersih dan ramah tamah, kita akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk meraih prestasi. Kami akan mendukung dan mengembangkan program-program ekstrakurikuler yang akan membantu kita mencapai potensi terbaik kita. Dengan kerja keras dan dedikasi, kita bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Semua upaya yang akan kita lakukan dengan memegang teguh nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial yang akan memperkuat nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, visi ini bukanlah milik saya sendiri, tetapi milik kita semua. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan yang positif di SMA Negeri 1 Tegal Limo. Mari kita bersatu, bekerja sama, dan menjadikan visi ini kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan kandidat nomor 1. Dipersilakan dulu. Baik, untuk selanjutnya pasangan kandidat nomor 2. Silakan berdiri. Timekeeper sudah siap? Baik. Diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misi serta orasi singkat. Waktu siap? Baik. Nanti jika waktunya kurang 1 menit akan diinformasikan. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal Limo, Ibu Bapak Dewan Guru dan staf karyawan, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Megina Dinda Fariza dari kelas 11-9 dan wakil saya Jawa Setia Juliantara dari kelas 10-5. Kami merupakan salah satu kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 nomor urut 2. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Adapun visi kami adalah menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang menjadi inspirasi dan mampu mengembangkan bakat potensi siswa yang kreatif, disiplin, inovatif, dan sopan. Untuk bisa mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi. Di antaranya adalah Yang pertama, menciptakan anggota OSIS yang kompeten, meningkatkan bakat dan minat siswa melalui bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya tata tertib. Keempat, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar warga sekolah. demikian visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jika kami terpilih, kami akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga akan membutuhkan teman-teman sekalian untuk mendukung program-program yang telah kami buat. Terima kasih atas kesempatan waktunya dan kami berharap dengan ini bisa mendapatkan dukungan dan kepercayaan teman-teman untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Gunakan hak pilih kalian dengan tepat dengan pilih nomor 2. Bersama 2 wujudkan langkah nyata. Pasangan kandidat nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 3. Tepuk tangannya yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal Limo, yang terhormat Bapak Ibu staf SMA Negeri 1 Tegal Limo, kakak-kakak, adik-adik, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zara Kurnia Aprila dari kelas 11-3. Dan saya Dita Aji Anggraini dari kelas 10-7. Kandidat calon ketua dan wakil ketua nomor urut 3. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Visi kami menjadikan SMA Negeri 1 Tegal Limo KAIM, kompeten, inovatif, nasionalis, dan demokratis, yang aktif, bertanggung jawab, dan dilandasi dengan iman. Visi kami yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menciptakan membentuk karakter yang solid. 3. Menjadikan sebagai wadah untuk mengekspresikan bakat minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Limo. Dan program utama kami yaitu mengadakan amal karya semantap per kelas, seperti menjual yang dibuat oleh siswa-siswi semantap, lalu hasil penjualan tersebut disumbangkan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Demikian visi misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kami percaya dan yakin atas visi dan misi yang telah kami buat akan menjadikan Sumatera lebih baik ke depannya. Kepemimpinan bukanlah tentang pemilihan selanjutnya, ini tentang generasi berikutnya. Pilih nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Baik, itu tadi masing-masing pasangan kandidat telah menyampaikan visi misinya. Kalian semua bisa menentukan, bisa memilih, sudah bisa mulai menilai mana sekiranya visi misi yang cocok, yang sesuai dengan keinginan kalian untuk mewujudkan semantap SMA Negeri 1 Tegal Timur yang lebih dahsyat lagi. Baik, untuk sesi kedua berikutnya, masing-masing kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3 akan diberikan pertanyaan oleh Bapak Ibu Dewan Panelis. Masing-masing akan diberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama akan diberikan kepada calon ketua. Pertanyaan pertama akan diberikan kepada calon ketua. Jadi nanti yang menjawab adalah calon ketua masing-masing. Masing-masing calon ketua akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab topik atau pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Panelis. Kemudian pertanyaan kedua akan diberikan kepada calon wakilnya. Ya, jadi pertanyaan pertama akan diberikan pada calon ketua, pertanyaan kedua akan diberikan pada calon wakilnya. Waktu yang diberikan sama, waktunya adalah 3 menit untuk menjawab topik atau pertanyaan yang diberikan. Siap? Siap? Baik, bersama-sama kita dengarkan ya anak-anak ya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu Dewan Panelis memberikan topik atau pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh calon ketua. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Dimas sudah memberikan waktu kepada kami bertiga untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua dan calon wakil dari OSIS periode 2023-2024. Mohon izinnya Pak Roy untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya saya tanya, ini diberikan satu persatu atau satu pertanyaan semuanya menjawab? Satu pertanyaan untuk semuanya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama untuk Ketua OSIS terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana peranan OSIS dalam sudut pandang kalian sebagai Ketua OSIS, calon Ketua OSIS? Saya ulang lagi untuk pertanyaannya, bagaimana peranan OSIS dalam sudut pandang kalian sebagai calon Ketua OSIS? Terima kasih. Sudah paham? Sudah jelas? Terima kasih. Baik, sekali lagi kami sampaikan pertanyaannya. Silakan dijelaskan menurut sudut pandang kalian masing-masing, bagaimanakah peranan OSIS dalam keberlangsungan sebuah lingkup sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Tegal Timur. Sudah siap untuk menjawab? Untuk timekeeper, masing-masing diberikan waktu 3 menit ya. Baik, silakan dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kami persilakan untuk pasangan nomor 1, calon ketua nomor 1. Berikan tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Diki. Izin jawab Pak. 1. Peran OSIS. OSIS atau organisasi siswa intrasekolah memiliki peran penting dalam kehidupan sekolah. Dalam sudut pandang kami, peran OSIS di antara lain yaitu perwakilan siswa, wadah untuk siswa menyuarakan kebutuhan mereka kepada pihak sekolah, seperti mengajukan usulan perbaikan fasilitas sekolah. Yang kedua, sebagai pengembangan bakat dan minat.
OSIS sering mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti klub seni dan olahraga. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di luar jam pelajaran. Yang ketiga, pengorganisasian acara dan kegiatan. OSIS bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai acara sekolah seperti lomba dan kegiatan sosial. Contohnya, mereka dapat mengorganisasi perayaan Hari Sumpah Pemuda. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan dijawab terlebih dahulu. Nanti setelah selesai sampai kandidat ketiga, baru Dewan Panelis akan memberikan komentar atau memberikan tanggapan maupun sanggahan baik dari jawaban masing-masing kandidat. Begitu ya? Baik, dipersilakan untuk kandidat nomor 2. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Dewan Panelis. Bagaimana peranan OSIS dalam sudut pandang kalian? OSIS berperan dalam membentuk karakter yang baik dari siswa melalui kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan contohnya adalah kelas meeting, LDKS maupun MPLS. Kegiatan tersebut dapat merubah karakter siswa yang semula kurang disiplin menjadi disiplin, lebih tertib, lebih peduli terhadap teman, dan percaya diri dalam menyatakan pendapat serta mampu bekerja sama dengan baik. Contohnya saja kegiatan kelas meeting kita akan merasa lebih peduli terhadap teman dan belajar cara bekerja sama dengan baik dengan teman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon ketua dari nomor urut 2. Untuk selanjutnya, silakan menjawab pertanyaan dari Dewan Panelis. Dipersilakan berdiri untuk calon ketua kandidat nomor urut 3. Baiklah, izin menjawab dari pertanyaan Pak Diki. Peran OSIS menurut sudut pandang saya yaitu OSIS sebagai penggerak dan motivator. Yang dimaksud penggerak dan motivator yaitu OSIS mampu mempengaruhi semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian, terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk ketiga calon ketua OSIS. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Ibu Dewan Panelis dipersilakan untuk memberikan tanggapan, komentar maupun sanggahan jika ada mungkin. Silakan. Ya, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan, luar biasa. Sebelumnya beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk 3 kandidat. Dari jawaban yang diberikan, saya sudah menganalisis bahwa ketua ini dari ketiga ketua sudah kredibel, ya, sebagai calon ketua OSIS di periode 2023 dan 2024. Ini mic-nya yang kurang kredibel kayaknya, Bu ya. Berarti ini langsung saya berikan tanggapan terkait jawaban dari calon ketua ini. Oh, pertanyaan juga boleh, Pak. Ya, ini saya mencoba jadi netizen, Pak ya. Melihat dari sudut pandang yang disampaikan. Untuk kandidat yang pertama, calon ketua OSIS yang pertama dari Mbak Alia. Dari pernyataan visi dan misinya saya begitu antusias mendengarkan, sangat terasa diplomatisnya. Juga sepertinya Mbak Alia ini juga mengikuti kondisi demokrasi di Indonesia saat ini secara progresif. Kemudian Mbak Alia ini dan juga timnya juga menangkap situasi bagaimana sih kondisi yang ada di SMA Negeri 1 Tegal Timur ini, yang menjadi isu urgent sekarang itu apa saja. Tadi saya melihat bahwa dari salah satu misinya yaitu menerapkan nilai-nilai moral dan juga etika. Emang kalau saya boleh bertanya ini, situasi etika dan juga moralnya ada di SMA Negeri 1 Tegal Timur ini menurut sudut pandang Mbak Alia sebagai siswa dan juga calon ketua OSIS ini seperti apa, Pak?
kok perlu adanya suatu peningkatan nilai? Monggo. Baik, coba saya rumuskan kembali, boleh ya Bapak Diki. Jadi pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Panelis yaitu Bapak Diki, apakah isu atau masalah urgensi, masalah darurat berkaitan dengan moral dan etika yang ada di SMA Negeri 1 Tegal Timur? Benar Pak Diki? Betul ya? Dan bagaimana? Ada, saya hanya tanya, emang kondisinya seperti apa? Atau perlu ditingkatkan? Oh baik, berarti silakan dijawab pertanyaannya. Bagaimana atau apa isu atau permasalahan yang berkaitan dengan moral dan etika yang saat ini terjadi atau ada di SMA Negeri 1 Tegal Timur? Silakan dijawab. Diberikan waktu 3 menit. Boleh berdiri? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Kak Diki. Menurut pandangan saya, etika dan moral yang saat ini ada di SMA Negeri 1 Tegal Timur kurang maksimal. Contohnya, sholat walaupun masih sudah di absen, tapi anak-anak itu seringkali atau mungkin sebagian besar itu masih nggak tertata gitu Pak. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan siswa di sini itu sebagian besar terlaksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih dari jawabannya Mbak Alia. Nah, ketika sudah mengetahui kondisinya seperti itu, Mbak, bagaimana cara Mbak Alia untuk meningkatkan bersama tim kalau seandainya nanti terpilih menjadi ketua dan juga wakil OSIS periode 2023-2024? Monggo Mbak Alia. Atau Mbak Alia dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama, saya akan mengadakan kajian keagamaan setiap 1 bulan sekali, yaitu mengadakan kajian keagamaan yang terbuka untuk siswa dan guru untuk memperkuat pemahaman dan nilai-nilai keagamaan atau moral. Yang kedua, sesuai dengan visi misi saya tadi, meningkatkan program kebersihan sekolah, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembersihan rutin setiap hari minggu oleh siswa, guru, atau staf sekolah. Contohnya, siswa dari setiap kelas bergiliran membersihkan area kelas masing-masing setiap Jumat pagi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat calon ketua kandidat nomor 1. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yusita, komentar dan juga pertanyaan. Monggo. Ya, terima kasih waktunya. Dari ketiga kandidat tadi telah menyatakan visi misi dan juga menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu peranan OSIS. Yang saya dengar semuanya bagus, visi misinya bagus dan jawabannya semua bagus. Tapi mungkin supaya adil, saya memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2 ya, Mbak Meilina Dinda dan Dava Setia. Begini, pertanyaan saya, tadi dari visi misi disebutkan bahwa OSIS adalah organisasi yang menginspirasi, mengembangkan bakat minat, dan meningkatkan kesadaran. Kemudian dari jawaban kalian tentang peranan OSIS tadi juga sesuai dengan visi misi kalian, yaitu membentuk karakter melalui kelas kritik LDKS dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah dari kegiatan-kegiatan itu dapat membentuk karakter? Apakah kegiatan itu maksimal atau optimal dalam menumbuhkan kesadaran dan karakter? Karena menumbuhkan karakter dan kesadaran itu tidak semudah yang diucapkan. Langkah apa saja atau cara apa saja yang mungkin lebih
mengena menurut kalian untuk membangun kesadaran dan karakter siswa-siswi SMA N1 Tegal kita? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Yusinta. Izinkan saya menjawab. Pembentukan karakter sendiri memang tidak mudah. Pembentukan karakter sendiri dapat dilaksanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Tapi merubah karakter seseorang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jika tidak dapat merubah karakter seseorang dengan mudah, kita dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dengan program-program yang kami jalankan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Melina Dinda. Programnya apa saja bisa disebutkan lebih detail supaya kita semua punya gambaran. Terima kasih. Terima kasih. Untuk program kerja unggulan sendiri, kami memiliki Smart Time and Green Time. Smart Time sendiri dapat dilaksanakan dengan lomba cerdas cermat yang dilaksanakan di event-event tertentu di hari besar keagamaan, hari besar nasional. Dan Green Time sendiri adalah ajang olahraga dan pentas seni untuk meningkatkan, mengembangkan potensi siswa yang kreatif dan inovatif. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, bagus sekali. Berikutnya saya berikan kepada Fitri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sesuai dengan kesempatan, saya akan bertanya ke pasangan calon nomor 3. Sudah siapkah? Tadi saya dengar di visi misinya sangat baik sekali. OSIS sebagai penggerak atau motivator, juga motivator ya, sebagai peranan keberlangsungan di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaannya adalah sebagai penggerak dan motivator untuk mempengaruhi teman-temannya dalam mencapai tujuan. Nah, menurut pandangan pasangan calon nomor 3, apa yang dirasakan sekarang atau masalah-masalah yang ada, apakah di dalam kepemimpinan OSIS saat ini, atau mungkin yang pasangan calon nomor 3 kurang, atau mungkin kurang powerful kah OSIS untuk menjadi penggerak dan motivator sehingga punya visi misi sebagai penggerak dan motivator. Kemudian setelah itu kira-kira program apa yang akan pasangan calon nomor 3 kemukakan atau mungkin direalisasikan agar sesuai dengan visi misi yang telah tersampaikan? Apakah perlu diulangi pertanyaan saya? Boleh? Jadi intinya adalah apa yang pasangan calon nomor urut 3 rasakan sehingga memiliki visi misi OSIS itu harus sebagai penggerak atau motivator teman-temannya dalam mencapai tujuan. Kemudian program yang pasangan calon urut nomor 3 tawarkan apa demi keberlangsungan dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi-misi tersebut. Demikian, terima kasih. Sudah jelaskan atau perlu diulang? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Yang selama ini saya rasakan di lingkungan sekolah kita, mengapa OSIS harus menjadi penggerak dan motivator itu karena saya merasakan di lingkungan kita ini kurang kedisiplinan dan mungkin kurang tertib ya, karena biasanya masih banyak
anak-anak atau siswa-siswa yang kurang mematuhi tata tertib seperti bajunya dikeluarkan atau saat upacara tidak memakai topi, dasi, dan gesper. Maka dari itu, menurut sudut pandang kami, OSIS sebagai motivator itu kita harus memberi contoh yang baik kepada teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Timur. Dan program kerja yang akan kami laksanakan sesuai visi-misi kami yaitu salah satunya kayak menjadi wadah untuk mengekspresikan seluruh bakat seperti mengadakan lomba antar ekstra dan pentas seni untuk menunjukkan bakat-bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal. Sekian. Baik, terima kasih. Boleh saya bertanya lagi? Baik, akan diadakan lomba antar ekstra. Kira-kira lomba apa? Sesuai gambaran pasangan calon nomor urut 3. Silahkan ditanggapi. Waktu sisa 1 menit. Izinkan saya menjawab. Yang dimaksud lomba antar ekstra itu kayak seperti satu ekstra mengadakan lomba. Kan kayak satu ekstra itu banyak ya yang ikut. Itu diadakan lomba antar siswanya untuk tahu potensi mereka tuh sampai di mana. Sekian dulu. Baik, terima kasih. Sangat memuaskan. Semoga tujuan dari pasangan calon nomor 3 terwujud dan membawa akses lebih baik ke depannya. Bahkan SMA Negeri 1 Tegal Timur lebih dahsyat dari sebelumnya. Amin. Dan semoga tongkat estafet kepemimpinan jatuh ke tangan yang tepat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Panelis yang sudah memberikan tanggapan, pertanyaan maupun sanggahan kepada masing-masing calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Baik, semuanya masih semangat? Masih. Yuk, tepuk tangan semuanya. Baik, kita memasuki sesi ketiga. Sesi ketiga di sini dari Bapak Ibu Pembina sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Nantinya masing-masing kandidat, mohon maaf sebelumnya, untuk melanjutkan sesi kedua akan ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada calon wakil. Mohon maaf ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya, Dewan Panelis akan memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada calon wakilnya sekarang. Untuk masing-masing calon wakil ketua sudah siap? Baik, dipersilakan kepada Dewan Panelis. Baik, terima kasih Bu Dimas. Pertanyaan yang kedua, sejauh mana keterlibatan OSIS dalam pembentukan karakter disiplin dan menjadi teladan bagi siswa di sekolah? Saya ulangi, sejauh mana keterlibatan OSIS dalam pembentukan karakter disiplin dan menjadi teladan bagi siswa di sekolah? Terima kasih. Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, akan diulangi kembali bagaimana peranan OSIS dalam membentuk karakter disiplin bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Timur. Kepada masing-masing kandidat calon wakil ketua OSIS dipersilakan untuk menjawab, dimulai dari kandidat nomor 1. 3 menit dimulai sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut pandangan saya, sejauh ini keterlibatan OSIS dalam pembentukan karakter disiplin dan menjadi teladan siswa
dapat mencakup kegiatan sosial, penerapan aturan, pengembangan bakat dan perwakilan siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Bapak Ibu Dewan Panelis sudah dapat menerima jawaban dengan jelas. Baik, dibutuhkan pengulangan, silakan diulangi kembali untuk calon wakil ketua nomor 1, dipersilakan. Sejauh ini menurut pandangan saya, keterlibatan OSIS dalam pembentukan karakter disiplin dan menjadi teladan siswa dapat mencakup kegiatan sosial, penerapan aturan, pengembangan bakat dan perwakilan siswa. Sekian dari saya. Sudah jelas, Bapak Ibu? Oh, baik. Dipersilakan untuk calon wakil ketua OSIS kandidat nomor 2. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. OSIS memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter disiplin siswa. Dalam melaksanakan peranan OSIS memiliki banyak langkah dan strategi untuk melakukan peningkatan kedisiplinan siswa. Salah satunya adalah disiplin sikap. Contohnya, disiplin sikap adalah memberikan contoh yang baik bagi seluruh siswa. Tidak hanya guru yang menjadi acuan sebagai role model, namun para pengurus OSIS pun semakin populer di kalangan siswa lain dan dijadikan acuan siswa lain karena pengurus OSIS menjadi patokan utama dan memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa lain untuk mencontoh yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. OSIS merupakan yang paling penting dan terlibat dalam pembentukan kedisiplinan siswa. Mengapa demikian? Karena OSIS merupakan role model atau contoh bagi siswa lain. Yang termasuk dalam role model yaitu cara berpenampilan yang sesuai aturan, tutur kata yang baik, patuh kepada guru, dan baik pada teman-temannya. Dengan pemberlakuan kedisiplinan siswa dapat belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baik sehingga muncul keseimbangan diri dalam hubungan dengan orang lain. Sekian dari saya. Bisa diterima? Baik. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu Dewan Panelis akan memberikan tanggapan, pertanyaan maupun sanggahan yang akan disampaikan kepada masing-masing calon wakil ketua OSIS. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari kandidat 1, 2, dan 3. Semuanya bagus. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 1, Mbak Juwita. Tadi disebutkan bahwa OSIS terlibat dalam kegiatan sosial dan penerapan aturan. Yang ingin saya tanyakan fokus pada penerapan aturan. Sejauh mana keterlibatan OSIS? Mungkin bisa disebutkan contoh-contoh keterlibatan OSIS dalam menerapkan aturan. Apakah membuat kegiatan sidak atau sesuatu yang contoh nyata dalam menegakkan penerapan aturan. Bisa dipahami? Baik, izinkan saya menjawab. Contoh untuk kegiatan sosial dan penerapan aturan adalah ketika OSIS mengadakan kampanye penggalangan dana untuk bencana alam, mereka memperlihatkan kepedulian, atau ketika OSIS mengelola klub seni yang aktif, mereka mendorong siswa lain untuk mengembangkan kreativitas dan bakat mereka yang dapat membentuk karakter siswa dalam hal ketekunan dan dedikasi. Terima kasih. Boleh tanya lagi ya?
lebih fokus pada penerapan aturan kedisiplinan seperti memasukkan seragam, tidak bermake up berlebihan, hal-hal yang menjadi aturan tata tertib sekolah. Keterlibatan OSIS seperti apa? Terima kasih. Mungkin akan mengadakan sidak atau mengetatkan aturan yang sudah ada seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Bu Indri. Baik, terima kasih kesekian kalinya atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, tadi disampaikan oleh pasangan calon nomor 2 bahwa OSIS itu sebagai role model dalam atau patokan utama dalam tata aturan, menetapkan tata aturan sekolah. Nah, pertanyaannya adalah sebagai patokan utama atau role model, manakala karena OSIS adalah juga manusia, manakala ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, tindakan apa yang akan pasangan calon nomor 2 lakukan untuk menertibkan anggota? Demikian, terima kasih. Apakah perlu diulangi? Sudah? Ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya menjawab. Kita dapat melaksanakannya dengan cara atau mencegah dengan cara memberikan peringatan kepada pihak terkait yang melanggar tata aturan tersebut. Jika kedisiplinan yang kita akan mengkoordinasikan dengan pembina secara langsung pada saat itu juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga visi misi menjadi role model sekolah dapat terwujud. Baik, untuk kesempatan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Diki. Kepada Bapak Diki dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Indri. Ini untuk jawaban dari kandidat wakil yang kedua dan ketiga ini mirip ya Bu ya, terkait tentang role model. Jadi memang orientasinya kalau seandainya dengan pertanyaan sebagai teladan ya pasti kita sebagai role modelnya gitu, atau yang dicontoh sehari-hari gitu. Saya cuma mau bertanya kepada wakil yang ketiga bahwa kalau bisa memberikan nilai ini dari skor 1 sampai 100 sejauh ini yang Mbak amati ketika melihat siswa menjadi role model yang sudah ini, Mbaknya bisa memberikan nilai berapa? Mohon maaf, interupsi sedikit ya Pak Diki. Untuk anak-anak dimohon untuk tidak beranjak atau tetap di tempat karena sebentar lagi langsung melaksanakan pemilihan atau pencoblosan. Sekali lagi, untuk anak-anak tetap di tempat dan tidak beranjak karena sebentar lagi akan langsung dilaksanakan proses pencoblosan pemilihan suara. Kepada Bapak Ibu wali kelas yang terhormat, dimohon untuk membantu mengkondisikan siswa-siswinya. Untuk proses absensi akan dilaksanakan setelah pencoblosan atau pemilihan suara. Jadi dimohon untuk tidak beranjak dan tetap di tempat. Nanti proses pencoblosan akan dimulai dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan dilanjutkan. Cek, monggo silakan dijawab. Mohon maaf, pertanyaannya mohon diulangi. Ya, tadi yang
jenengan ungkapkan adalah sebagai role model dengan pertanyaan disiplin dan menjadi teladan gitu ya. Jawabannya adalah menjadi role model bagi peserta didik lainnya atau siswa-siswi yang lain. Memang itu jawaban yang searah gitu Mbak ya. Memang pada dasarnya kalian sebagai OSIS nantinya memiliki beban sebagai contoh, sebagai organisasi intrasekolah, otomatis kalian sebagai delegasi yang dicontoh bagi siswa yang lainnya. Bagaimana sih kondisi sebenarnya siswa ini terlihat dari OSIS-OSISnya. Nah kalau kita melihat pada periode sebelumnya, bahkan kelas berapa sekarang? Kelas 10 ya, melihat dari beberapa bulan sudah masuk sekolah ini, melihat situasi apa yang dilakukan oleh OSIS itu terkait sebagai contoh yang baik. Dari skala 1 sampai 100, Mbaknya memberikan nilai berapa? Izin menjawab. Iya. Menurutku kalau OSIS itu rating dari saya sekitar 85% ya. 85, berarti poinnya ada di 85 ya. Sudah cukup itu saja, sekaligus di akhir sesi ini saya mau menyampaikan motivasi juga untuk kandidat yang pertama ini luar biasa. 1, 2, 3 semuanya luar biasa. Intinya ketika kalian memiliki program kerja, saya harapkan nantinya semuanya bisa konsisten. Kemudian yang kedua, ketika kalian memiliki beban sebagai seorang anggota OSIS, nanti semuanya kan tetap jadi anggota OSIS kan ya. Kalian juga sebagai role model yang selalu dilihat, selalu dijadikan contoh oleh siswa-siswa yang lainnya. Saya harap perkara moral, etika, kesopanan, kedisiplinan, ya kalian tunjukkan bagaimana yang benar, bagaimana yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang siswa di SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Dan juga tadi terkait sebagai penggerak dan juga motivator, jangan hanya menyampaikan dengan ucapan saja. Mari digerakkan, mari diberikan contoh supaya OSIS SMA Negeri 1 Tegal Trimo pada umumnya juga untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Trimo menjadi semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Tepuk tangan buat ketiga kandidat semuanya. Dari saya terima kasih. Kemudian Bu Yusinta silakan. Ya, terima kasih. Menyambung dari Pak Diki tadi, sebagai contoh Pak role model, kemudian menginspirasi, kalian harus mewujudkan dengan langkah nyata. Dan ini yang paling utama untuk melakukannya atau mewujudkannya adalah dengan kesadaran diri. Siapapun nanti yang terpilih, kalian akan menjunjung visi misi yang sama. Ya, visi misi milik siapapun bagus, semuanya harus dijunjung bersama, menjunjung nilai yang sama, sehingga ibarat satu tubuh kalian banyak anggota. Tidak bisa otak atau kepala mengatakan saya lebih penting daripada tangan atau kaki, karena meskipun kepala, pikiran mempunyai ide yang bagus, tanpa tangan dan kaki juga tidak akan bisa terlaksana. Begitu pula dengan sebaliknya, kaki lebih penting daripada telinga dan yang lainnya, itu tidak bisa ya. Jadi semuanya harus bekerja bersama, tanggung jawab bersama, bahu membahu, tidak hanya satu atau dua saja. Dijaga kekompakannya dan kerjasamanya. Itu saja pesan dari saya. Mungkin Mbak Indri akan menambahkan. Terima kasih. Baik, ada tambahan sedikit. Saya rasa yang di depan saya ini adalah peserta didik terbaik dan terpilih yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan proses di dalam pengembangan SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Tentu saja proses yang tidaklah mudah, tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Kemudian saya rasa butuh kerja keras dari semua lini, sama halnya yang disampaikan oleh Bu Yusinta, tidak bisa berjalan sendiri. Semoga visi atau niatan baik yang tiap pasangan calon yang kemukakan
dapat terrealisasi dan menjadikan SMA Negeri 1 Tegalimo lebih terdepan, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Amin. Terima kasih. Itulah beberapa kata-kata dari kami. Saya kembalikan ke Bu Dimas. Baik, terima kasih untuk kata-kata hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Panelis. Baik, untuk selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada siswa-siswi maupun Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir pada hari ini untuk mengajukan 3 pertanyaan. Diberi kesempatan 3 pertanyaan untuk diberikan kepada calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Silakan angkat tangan. Baik. Baik. Untuk pertanyaan pertama. Itu dulu. Baik, untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh perkenalkan. Silakan perkenalan lebih dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafelina Putri Maulidiansyah dari kelas 11 5 Sosbu. Baik, pertanyaannya akan diberikan kepada salah satu calon atau untuk semuanya? Untuk semuanya, baik, dipersilakan. Pertanyaannya, apabila salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang kalian lakukan jika kinerja anggota kalian merugikan siswa lain dan anggotanya sendiri, seperti misalnya meninggalkan tugasnya demi kepentingan pribadi? Dan bagaimana tanggapan kalian jika salah satu anggota kalian menjelekkan organisasi atau ekstrakurikuler lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Rafelina dari kelas 11 5 Sosbu. Dipahami pertanyaannya untuk masing-masing pasangan? Dipahami? Baik, bisa dimulai dari kandidat nomor 1 terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izin jawab. Yang pertama, saya akan menegurnya, menasehatinya dan melaporkannya pada pimpinan. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Yang pertama adalah melakukan komunikasi yang efektif. Para anggota OSIS, mereka harus saling mendengar dengan baik dan dengan terbuka, mengungkapkan pandangan, perasaan, dan kekhawatiran mereka. Tidak hanya pada anggota OSIS saja, tapi dengan organisasi atau ekstrakurikuler lainnya. Kedua, mencari pemahaman dengan mencoba memahami latar belakang dan kepentingan individu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat dan gaya kerja masing-masing anggota, dan menumbuhkan rasa saling menghormati antar organisasi. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi sesuatu pembelajaran dan perbaikan yang dapat dilakukan. Sekian dan terima kasih. Izin menjawab. Untuk membangun kekompakan dan kerjasama antar anggota diperlukan sebuah tujuan yang sama dan harus membangun komunikasi terbuka antar anggota. Sebisa mungkin kita harus jujur kepada sesama anggota OSIS lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan untuk masalah yang menjelekkan organisasi lain atau ekstra lain, kita harus mengetahui tujuan
pihak tersebut menjelekkan itu apa, dan kita tidak boleh melihat dari salah satu sisi, salah satu pihak saja, dan kita harus melihat dari pihak-pihak lainnya. Sekian, terima kasih. Untuk kandidat nomor 1 bisa diulangi lagi. Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk ketidakcocokan kelompok antar anggota, strategi yang kami terapkan untuk mempromosikan kerjasama dan pemecahan masalah di antara anggota OSIS adalah mendorong anggota OSIS untuk berbicara secara terbuka tentang masalah mereka dengan mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi untuk mendengarkan keluh kesah dan pendapat mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk para kandidat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Lulu selaku Waka Kurikulum, dipersilakan. Untuk mic, silakan Mbak Hanifah diberikan kepada Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Kalian berdiri di situ adalah sebuah sesuatu yang prestasi yang sangat luar biasa. Siapapun di antara kalian menjadi pemimpin nanti, hari ini kalian sudah menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri, pemimpin bagi teman-teman kalian. Anak-anakku, jika salah satu di antara kandidat ini nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, saya ingin tahu nanti ke depannya kalian itu akan menjadi role model bagi teman-teman kalian. Tetapi sesungguhnya kalian di sini itu adalah seorang pembelajar. Kalian belajar sebagai tugas utamanya yaitu sebagai siswa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nanti kalian memanajemen waktu kalian agar seimbang antara kalian belajar sebagai siswa dan kegiatan kalian sebagai OSIS? Ini sebagai ketua dan wakil ketuanya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, dan bagaimana nanti kalian memanajemen sekbid kalian agar mereka tidak sampai meninggalkan tugas utamanya sebagai siswa? Mungkin pertanyaan saya ini ada kolerasinya dengan pertanyaan dari teman kalian yang tadi. Terima kasih. Dipahami untuk pertanyaannya? Apa perlu diulang? Diulang. Baik, mohon untuk bisa diulang kembali Bu Lulu. Baik, intinya bagaimana nanti kalian memanajemen diri kalian sendiri dan teman-teman kalian, sekbid kalian, dan di bawahnya juga di bawah sekbid itu untuk menyeimbangkan sebagai tugas kalian sebagai pelajar dan juga sebagai kegiatan OSIS-nya. Jangan sampai ada yang terkorbankan, baik itu OSIS-nya maupun kegiatan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Baik, dipahami? Baik, dipersilakan kandidat nomor 3 terlebih dahulu yang menjawab. Saya ingin izin menjawab. Cara kami meminit waktu yaitu dengan cara mendahulukan organisasi terlebih dahulu,
tidak lupa dengan pengerjaan tugas-tugas sekolah. Karena organisasi itu termasuk organisasi yang meliputi sebuah kinerja bagi semua siswa dan mungkin kerjaan dari sekolah itu bisa dikerjakan dari habis melakukan organisasi terlebih dahulu. Sekian dari saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari guru. Bagaimana nanti manajemen waktu dalam sebagai siswa dan sebagai anggota OSIS? Yang pertama, tidak menunda waktu untuk mengerjakan tugas pembelajaran maupun tugas sebagai anggota OSIS, dan untuk manajemen agar sekbid supaya tidak meninggalkan tugas sebagai siswa, memahami kepentingan individu untuk mencapai titik temu dan mencapai kompromi. Contohnya saja, jika ada anggota OSIS yang memiliki kepentingan untuk ulangan atau ujian susulan saat ada acara rapat atau evaluasi, bisa dimaklumi ketelatannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dengan membuat skala prioritas. Karena prioritas kami, utama kami adalah sebagai seorang pelajar, namun juga tidak lupa akan tanggung jawab kami di dalam organisasi. Sekian. Sudah cukup, Ibu Lulu? Baik. Untuk satu lagi pertanyaan terakhir. Baik, boleh. Silakan. Maju anak-anak. Tolong dibantu anak-anak OSIS. Yang laki-laki nih loh. Ayo tolong dibantu. Baik, silakan perkenalkan diri lebih dahulu. Sebelumnya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Naulia Dianto dari Sekolah 1. Dan jika berkenan, saya ingin memberikan 2 pertanyaan sekaligus untuk mewakili teman-teman. Pertanyaannya bisa dijawab untuk semua calon lulus. Yang pertama, bagaimana cara Anda sebagai ketua menyelesaikan masalah yang terjadi antar anggota OSIS? Dan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan ke depannya dalam hal untuk membantu promosi sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dipahami? Oh, diulang, perlu diulang. Baik, tolong diulang lagi Mbak pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama saya ulang lagi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi antara anggota OSIS sebagai Anda adalah ketua? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan ke depan dalam hal untuk membantu promosi sekolah? Jika ada yang kurang tepat, saya akan ulang lagi. Baik, dipersilakan untuk menjawab pasangan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS dari nomor 2 terlebih dahulu.
Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi antar anggota? Yang pertama, dengan saling mendengar dengan baik dan saling terbuka mengungkapkan pandangan, perasaan, dan pendapat. Untuk yang kedua, dengan menjalankan program kerja unggulan yang mampu mengembangkan potensi siswa yang kreatif, inovatif, dan disiplin. Sekian. Izin menjawab, bagaimana cara menyelesaikan masalah antar anggota OSIS? Dapat dilakukan dengan mengakui adanya masalah terlebih dahulu. Pihak yang terlibat harus mengakui bahwa ada masalah dan perlu diselesaikan. Cara mencari solusinya dapat menguntungkan kedua belah pihak dan bukan salah satu pihak saja. Yang terpenting solusi tersebut harus adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua, kami akan menjalankan program kerja unggulan yang dapat membuat SMA kita ini dilihat oleh orang-orang di luar sana. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan dengan pasangan kandidat nomor 1. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi antara anggota? Yang pertama, mendorong anggota OSIS untuk berbicara secara terbuka tentang masalah mereka dengan mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi untuk mendengarkan keluh kesah dan pendapat mereka. Yang kedua, mengingatkan anggota bahwa tujuan utama OSIS adalah melayani sekolah dan siswa. Ini dapat membantu mengalihkan fokus dari konflik pribadi ke tujuan yang lebih. Untuk pertanyaan nomor 2, cara membuat sekolah menjadi terkenal yaitu dengan cara memperkenalkan setiap program kerja unggulan sekolah baik melalui sosial media dan mengajak warga sekolah untuk menyebarkan sehingga sekolah bisa lebih terkenal. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Jawaban Anda semua memuaskan. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah cukup? Baik, sesi pertanyaan telah selesai dan seluruh sesi pada orasi debat dan pemilihan ketua wakil ketua OSIS periode 2023-2024 telah selesai. Budi Mas harap kalian semua sudah memiliki pandangan untuk memberikan hak pilihnya kepada kandidat calon ketua dan wakil ketua nomor berapakah yang akan kalian pilih nantinya untuk dapat menjadi role model panutan siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal Timur menuju sekolah yang lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sesi berikutnya adalah pemilihan atau pelaksanaan pencoblosan yang akan dipimpin dan dimulai dari Bapak Kepala Sekolah kita, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu Dewan Guru, dan dilanjutkan dengan siswa-siswi kelas 12 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kelas 11 dan terakhir kelas 10. Diperkenankan kepada Bapak Roy untuk memimpin dan memulai pelaksanaan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS Semangat Dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, Bapak Ibu dan Guru yang berbahagia, pada kesempatan ini saya secara pribadi akan memberikan hak saya untuk menentukan atau memilih calon OSIS yang
bagi saya terbaik. Saya yakin semuanya baik, dan insya Allah mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih insya Allah akan membawa perubahan yang luar biasa, inovasi yang luar biasa terhadap kinerja OSIS ke depan, utamanya untuk SMA Negeri 1 Tegal Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat untuk memberikan dukungan kepada kandidat calon OSIS. Mudah-mudahan niat saya pribadi ini oleh Allah dicatat sebagai amal kebaikan dan mudah-mudahan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Terima kasih.